olahraga tuh pilihan gambling. Oh, oke. Kalau jadi, Hampir kayak penyanyi nih. kalau nggak jadi, hilang masa sekolah, masa remaja. Terutama bulu tangkis ya, karena kalau bulu tangkis, once kita bulu tangkis kita nggak bisa dua-duanya. Indonesia yang selalu ditakutin bulu tangkisnya Ah, baru punya Istorado. iya, mau di mana lagi? Apa yang kita dapat hari ini, nanti semasa dia jadi atlet, pintar-pintarlah mengatur itu. Pintar-pintarnya mengolah, akhirnya begitu ya. Yap. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Bintang tamu saya hari ini adalah seorang pembulu tangkis legendaris, tapi masih muda. Dia adalah waktu itu dapat medali emas di Olimpiade Athena 2004. Taufik Hidayat. Kabarnya gimana, Fik? Baik mas, sehat. Yang penting sekarang sehat dulu. Sehat dulu ya. Selalu itu. Hah? Kalau yang lain biarin aja. Biar. Ya apa anak? Udah berapa anak sekarang? Udah 2. 2 ya? Lagi perempuan apa lagi? Perempuan laki. Perempuan yang laki. gede. Oh yang gede? Perempuan. Berarti anak pertamanya ya? Iya. Perempuan ya? Udah 14 tahun. 14 tahun? Wow. Yang kedua laki, umur berapa? 11. 11. Oh bedanya dikit ya? Beda 3 tahun. 3 ya? tahun. Nambah? Enggak. 2 anak cukup? 2 anak cukup. Karena udah lengkap ya? Ikut anjuran katanya. Kenapa? Kok ikut anjuran? Oke. VG apa ngelihat prestasi badminton yang sekarang dibandingin sama zaman kamu itu sebetulnya gimana? Dengan berhasilnya kemarin kita dapat emas di Olimpiade Tokyo. Beda sih ya, beda zaman juga. Beda zaman betul, tapi penghargaan masyarakat, pemerintah dan seterusnya terhadap apa yang pernah kamu dapat juga zaman yang sekarang bagaimana Mbak? Pernah berubah bahwa memang apresiasinya sudah Kalau bisa dibilang ya sekarang apresiasinya lebih apresiasi. Iya. Tapi yang namanya kurang pasti kita ngelihatnya akan kekurangan terus. Selalu. Jadi apa yang didapat ya bersyukur lah. Bersyukur. Tapi perlu catatan bahwa olahraga kita ini belum prioritas negara. Loh, apa coba? kok bisa ngomong gitu? Mas Anang kan di komisi 10 dulu. Apakah jadi prioritas olahraga? Kok bisa Taufik bicara ke sana? Itu dasarnya politik anggaran atau aturan? Anggaran nggak seberapa kan? Buat olahraga. Negara besar loh. Idealnya berapa dengan kekurangan yang hari? Per hari ya, kalau buat bulu tangkis aja, dilihat anggarannya. Betul. Setahun itu. 80 sampai 100. Bulu tangkis tok Per tahun. Dianggarkan di Enggak, sendiri. Habisnya. PBSI punya anggaran sekian, habisnya. Nah, uang itu dari mana? Pemerintah nyumbang berapa sih? dari APBN dikasih berapa? Dari Kemenpora. 10-20% udah bagus kali. Kan kita pernah di situ juga, Mas. Iya ngerti. Jadi, kan ini aku ini mau menggali kenapa gini. Ini kan badminton ini selalu dalam sejarahnya Indonesia 1930 sampai kita aktif mulai ikut All England dan seterusnya. Kita itu selalu menjadi negara yang selalu menyumbangkan emas. gini aja deh, sekarang ini lagi euforia kan. Betul. Bulu tangkis. Makanya apa yang sebetulnya harus dilakukan satu supaya ini sustain. Agar perhatiannya agak lebih aja ke olahraga. Kalau lagi juara kayak gini euforia. Tapi kan sebelum untuk menjadi itu nggak gampang dan itu butuh proses yang lama. Iya, oke. Nah, perhatian itulah saya minta bulu tangkis itu jadi prioritas karena ya tergantung mau pertandingannya ya. Tapi untuk Olimpik ini harusnya dapat prioritas karena bukannya mengecilkan cabang olahraga yang lain. Tapi memang medali ini selalu dari bulu tangkis. Bulu tangkis selalu medali yang lain selalu dari angkat besi. Jadi harus nggak semua disamaratain gitu loh. Kita juga sama kan di kerjaan, di sekolah. Kalau juara itu kan pasti ada prioritas. Nah di sini pun sama.
Apalagi kita dengan negara yang sangat besar. Ini medali cuma 1 loh. Iya. Kalau memang dari apresiasi yang yang dapat bonus dari pemerintah, memang jauh lebih maju dibanding zaman dulu. Itu kita harus bersyukur gitu. Tapi kan nggak hanya butuh itu. Butuh sebelum proses latihan harian sama setelah mereka nggak jadi atlet. Setelah nggak jadi atau gimana setelah dia menang, dijaganya gimana supaya ini sustain lumayan panjang gitu. Ya. Nah sekarang balik bertanya nih, anggota dewan ada nggak pensiunnya? Enggak dulu. Ada pensiunnya nggak? Ada dana pensiun nggak? Ada kecil tapi kan apresiasi. Emang olahraga ada? Mau nggak anaknya jadi atlet? Apa ini gara-gara hubungannya dengan industri olahraganya nggak bagus? Bukan industri. Kalau semua stakeholder bergabung, ini pasti ada jalan. Yang dimaksud stakeholder apa aja nih? Sekarang gini, misalkan presiden bilang, ini olahraga jadi prioritas. Yes. Panggil Pak Menteri. Yes. Rapatkan DPR. Yes. Masuk di undang-undang. Ya, undang-undangnya sampai ini 2005 masih. Jadi ada setelah atlet yang prestasi mungkin Olimpik, Asian Games, ini tunjangannya ini tiap tahun. Mungkin nanti juga kita punya anak, jadi atlet aja deh. Ntar selesai pensiun ada tunjangannya. Hidup ada. Nah sekarang Mas Anang juga kalau misalkan punya anak, mau gak jadi atlet? Kalau lihat yang juara sih mau, tapi proses. Saya baru masuk 8 tahun sampai umur belasan tahun 20. Kalau gak jadi. Kalau lihat dari pendidikannya gimana sebetulnya? Pemerintah sudah menyiapkan nggak? Atau memang dari awal kecil itu memang sudah menurut pandangan seorang Taufik gimana sebetulnya? Lagi kecil kalau saya sendiri ya sendiri. Apapun sendiri. Ngerti. Tapi di sekolahan memang ada memang dikasih pandangan atau memang segala fasilitas mulai SD, SMP sampai seterusnya menuju jadi profesional olahraga itu di sekolah pendidikan yang sekarang gimana? Kalau yang sekarang nggak tahu ya. Kalau yang dulu sih nggak ada ya. Yang zaman Taufik nggak ada? Nggak ada. Waktu itu Taufik sampai yakin akan jadi pembulu tangkis tuh gimana? Olahraga tuh pilihan gambling. Betul. Oh, oke. Olahraga tuh gambling, bro. Kalau jadi. Hampir kayak penyanyi nih. Kalau nggak jadi. Hilang masa sekolah, masa remaja. Terutama bulu tangkis ya. Karena kalau bulu tangkis, once kita bulu tangkis kita nggak bisa dua-duanya. Mungkin cabang olahraga lain bisa. Tapi maksudnya dua-duanya apa itu, Fik? Antara sekolah dan olahraga. Oh, oke. Jadi harus pilih prioritas salah satu. Kalau bulu tangkis nggak bisa. Kenapa? Once orang masuk pelatnas pagi sore latihan kapan sekolahnya? Oh. Senin sampai Sabtu. Berarti kalau gitu sistem pendidikannya buat orang yang serius mau jadi pembulu tangkis profesional harusnya udah mulai dari SMP atau dari SD itu memang sudah urusannya cuman pendidikannya olahraga terus tentang bulu tangkis doang. Enggak, memang pendidikannya ada. Mereka sekolah. Oke. Tapi kan kalau lagi anak-anak kan seenggaknya kita udah capek untuk belajar lagi. Oh, pasti berkurang lah. Berkurang. Pendidikan tetap ada SD, SMP, SMA. Kalau yang mau kuliah pun bisa. Tapi kan di situ nggak bisa yang benar-benar sekolah ya memang sekolah fokus terus sekolah gitu kan. Tanpa yang lain ya lain olahraga hobi gitu kan. Tapi kalau udah profesional memang mau ngambil jalur olahraga ini otomatis segininya sekolahnya memang berkurang. Bukan sama sekali nggak sekolah itu juga nggak disarankan. Idealnya menurut Taufik tuh di mana? Mulai dia menjuruskan diri aku harus benar-benar kalau mau jadi kayak Taufik Hidayat atau kayak yang menang hari ini. Aku mulai dari SMP, SMA bahwa aku hanya olahraga. Kalau khusus bulu tangkis ya, kalau cabang olahraga nggak tahu. Kalau bulu tangkis tuh Indonesia itu pertandingannya kan yang nasional itu udah jalan. Jadi setiap bulan tuh ada kelompok umur, ada 9 tahun, 11 tahun, 13. Di situ kan akan kelihatan persaingannya. Si pelatih juga bisa ngelihat, ini anak akan jadi ada bakatnya ini. Dia punya ya kayak musik ya, ketahuan ya. Iya. Nah, baru di situ diambil, dibina benar-benar. Masih kayak gitu juga ya olahraga ya? Sama. Nanti umur di junior itu 16, 17 itu akan kelihatan tuh. Dia baru masuk nasional tim, 18 tahun, 19 tahun. Kita akan bersaing negara Asia Tenggara, Asia, dunia. Itu kan ada pertandingannya. Kita akan kelihatan ke depannya.
Tapi kalau ngelihat dari prestasi-prestasi Indonesia dengan negara yang memang bulu tangkis itu kan kayak Cina, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, Denmark. Ini kan memang olahraga bulu tangkisnya ini memang saingan Indonesia. Iya. Ya kan, untuk meraih ke puncaknya. Dan Indonesia itu dalam perjalanan sejarah selalu memang unggul. Yang jadi pikiran karena ini sudah seperti ini, kenapa enggak benar-benar, maksudnya Taufik, ini diseriusin aja, disiapin dananya benar, gitu maksud. Harusnya. Karena sudah mendunia. Harusnya, makanya saya bilang tadi itu ada prioritas. Kalau kita cuman ngandelin PBSI sendiri tanpa dukungan yang lebih dari pemerintah, maksudnya swastanya harus ikut. Ya swasta misalkan kayak gini deh. Misalkan ada dari atas dari pemerintah. Oke deh BUMN dia punya CSR misalkan yang lain. Nggak tahu deh di undang-undangnya gimana. Boleh nggak ke olahraga apa gimana. Ya, itu kan kalau memang dari atas bilang boleh. Pasti boleh gitu kan. Ini bulu tangkis prioritas kamu dukung sekian. Kamu dukung ini. Kan boleh ada sponsor. Di baju di mana. Untuk pertandingan. Iya betul. Jadi memang harus ngelihat gitu loh. Makanya jadi kalau diambil pikirannya jadi begini. Menurut seorang Taufik aja pembinaan tentang bulu tangkis itu masih jauh dari harapan. Artinya gitu kan. Apalagi yang lain. Bukan itu dulu. Taufik udah politician susah. Enggak, artinya yang jauh dari harapan aja menurut seorang Taufik yang sudah sangat berpengalaman di sini. Ini kita sudah menghasilkan orang-orang hebat di bulu tangkis dan sudah bicara di dunia bertahun-tahun. Apalagi gimana kalau ini benar-benar disiapkan menurut Taufik, memang dididik terus, disiapkan mulai bawah sampai nanti ke profesional. Itu menurut Taufik akan kayak apa kira-kira? Akan kayak Cina. Tapi kan kalau dibindang dia keluarin 100.000, kita baru ngeluarin 1.000 aja sudah kayak gini. Bisa dibandingin gitu nggak? Makanya karena di Cina itu gini loh. Jadi kelompok umur berapa, ya. Dia ada pelatnasnya. Misalkan di kota mana, kelompok umur berapa, di kota mana kelompok umur berapa. Memang dia udah ada campnya. Dari sini ntar loncat sini, ntar ke junior, ntar baru senior masuk di nasional. Taufik pernah proposalin dikasih. Masa seorang Taufik ngomong ke Menpora atau seorang Taufik ngomong ke pemerintah sebagai the hero waktu zaman. Balik lagi ke anggaran. Ada nggak dia? Bukan masalah adanya, ada nggak adanya. Mau nggak dia menganggarkan? Mau nggak menganggarkan? Iya. Pasti mau kalau Taufik ngomong ini akan begini Pak. Udah pernah ngomong. Oh dia pernah? Tapi kan nanti persetujuannya. Oh DPR kan nanti pasti ngelihat kalau seorang Taufik yang ngomong. Sekarang gini dulu deh, hal yang kecil aja. Biar orang tua tertarik. Ya. Sebelum itu. Ya. Ada jaminan masa depan dari pemerintah. Which is harus digolin sama DPR kan. Betul. Itu aja satu. Ini masukan dari berapa puluh tahun lalu. Jadi maksudnya Taufik bahwa pembulu tangkis dapat jaminan gitu. Atau olahraga dapat jaminan gitu maksudnya. Iya, atau hanya bulu tangkis? Enggak, olahraga. Dilihat dari prestasi. Betul. Seluruh olahraga. Iya dong. Seluruh cabur. Kalau misalkan bulu tangkis doang nanti yang lain kan kasihan. Artinya bahwa seluruh cabur yang berprestasi langsung dikasih privilege gitu maksudnya. Sekarang kayak negara kecil aja Malaysia, Lee Chong Wei, dari pemerintahnya dapat tiap bulan. Meskipun dia sudah tidak main. Di Indonesia nggak ada itu? Di Indonesia nggak ada. Jadi mereka memang dikasihnya itu setelah mereka retired. Oh, kayak uang pensiun lah. Oh, Oke. Jadi di situ kan untuk cari bibit orang tua juga seneng dong. Oh untuk anak. Ya udah kamu jadi bulu tangkis aja, pemain olahraga aja. Di sini kan nggak ada. Ini yang lagi euforia. Terus 10 tahun kita udah. Ya banyak kalau ngomong olahraga kan Elias Pikal kan sejarah cerita-cerita kayak gitu kan banyak makanya, banget memang. Kalau memang kita dengan segala keterbatasan anggaran, kita kasih contoh dulu yang memang punya prestasi. Let's say ada kategorinya Olimpik, juara dunia, Asian Games. Jadi kan nggak disamaratain, misalkan kasih dapat 10, dapat 8, dapat 6. Itu satu apresiasi dari pemerintah gitu loh. Kalau misalkan sekarang pemerintah juga udah bagus, misalkan Menpora, atlet ntar jadi PNS. Nah itu kan juga bagus jaminan. Bagus, tapi si anaknya bisa kerja apa enggak? Kan nanti kalau kerja, berarti kan dia sudah benar-benar jadi PNS. Di PNS kan nanti ngelatih olahraga aja pekerja gitu. Bukan juga terus PNS terus ngetik. Ya kan gak mungkin. Kan memang gak belajar gitu. Iya.
Tapi kan kalau dia nggak, misalkan ada juga yang memang backgroundnya tadinya nggak sekolah, Oke. emang gampang untuk ngelatih? Kan mesti butuh belajar juga, butuh waktu juga. Enggak, artinya bahwa si anak ini bisa punya jadi PNS memang gara-gara prestasi yang lain. Tapi ini kan dikasih oleh pemerintah berbentuk apresiasi supaya kamu nanti nggak seperti yang pernah terjadi. Tuanya tahu-tahu jadi tukang parkir, tuanya tahu-tahu jadi apa. Kan sayang udah pegang medali. Kemarin ada cerita lagi medalinya mau dijual gara-gara nggak punya duit. Makanya kan itu yang maksudnya mau dilerai. Tapi kan kalau misalkan yang udah umur di atas, Ya. let's say 40, emang boleh jadi PNS? Tapi Taufik ditawarin masuk PNS. Enggak. Lu kok gak ditawarin, kan kamu udah. Saya nggak tahu. Tapi kan butuh aktivitas mungkin dari kamu. Kalau kamu nunggu-nunggu doang, kamu gak nanya, ya pasti gak tahu. Harusnya perlu mereka kamu- tahu mesti nanya sama siapa juga. Iya juga sih. Masa Iya gua juga mesti ya. minta-minta pekerjaan gitu? Iya juga. Gila. Jadi dibutuhkan sebuah sistem, artinya bahwa nanti Kemenpora menyiapkanlah, mendatalah semua cabur-cabur yang berprestasi tadi, dicatat dengan baik, akhirnya dicarikan jalan gitu maksudnya. Iya dong. Jadi Itu- sekarang gak ada pencatatan. Ya mereka ada, cuman mau diapain kan nggak tahu. Jadi dulu Oh. ada satu kali ya, pas zaman menterinya Pak Imam Nahrawi itu. Yes. Jadi satu periode aja tuh Ya. maksud dalam setahun lah dikasih duit lah, ini bawa jaminan itu. Tapi untuk tahun berikutnya nggak bisa karena bermasalah kan. Nah itu kan keputusan menteri aja kan. Ya, Karena ada betul. temuan lah apalah itulah Ya, nggak boleh ya, gitu ya, loh. ya. Jadi abis itu stop. Nah maksudnya yang seperti itu mereka tuh si atlet yang lain seneng. Nah itulah kuncinya satu itu. Dari atas ke sini Menpora, dari Presiden, Menpora, Menteri Keuangan, DPR oke. Jalan tuh udah. Sebenarnya simpel, tinggal mau apa enggak itu aja sih. Paham lah, pernah di Senayan seperti apa. Mau, Masa- aku selalu mau kalau itu iya. bagus pasti mau Senayan harusnya. Ya, Kalau reasonnya pas. sorry ya, ngomong jujur nih. Kalau misalkan yang lain gampang kan. Oh ini masuk undang-undang lolos. Oh iya. Oh. Emang untuk ngebahas di situ cuman baik mulut doang. Ya. Ya. Lu kalau mau buka-bukaan Susah ini mau ngomong sama Taufik Hidayat nih mah. Aduh. Nyesel gak jadi pebulu tangkis kalau gitu? Fik? nggak pernah nyesel. Gue selalu bersyukur setelah berhenti masih survive. Masih. Tapi banyak yang lain nggak Yang survive. jauh lebih masalah. Karena atlet itu juara cuma satu. Ya. Dari 10 tunggal yang juara cuma satu. Nah yang 9-nya kemana? Mungkin Mas Anang taunya Taufik Hidayat. Dulu yang angkatannya nggak ada yang tahu kan. Tapi enggak, aku tanya ya, itu pendataan lengkap kayak gitu memang ada. Kalau selama Iya. Taufik sampai sempat masuk ke Kemenpora. Harusnya ada dong. Loh kalau harusnya ada berarti enggak ada Fik ini Fik. Ya nggak tahu. Kalau dulu masih ada Satlak Prima ada tuh. Nah iya kan kamu di Ada. Satlak Prima. Tapi kalau sekarang kan nggak tahu. Dulu itu jadi berseberangan. Ada KONI, ada Satlak Prima. Oh iya betul. Harusnya tupoksinya mereka tahu. Yep. KOI kerjanya apa, KONI kerjanya apa. Satlak Iya, Prima betul. kerjanya apa. Iya benar. Kan beda memang KOI untuk Olimpiade, yang ini untuk apa? Tapi waktu itu kan Satlak Prima ngerjain yang sama, KONI yang sama. Itu masa itu Taufik ngalamin ya. Ya ngalamin dong. Masa jadi atlet, masa jadi pengurusnya di situ ada juga. Jadi tahu semua gitu loh. Jadi memang nggak sejalan antara tugas KONI, KOI, Satlak Prima di Kemenpora ada juga di dalamnya yang ngerjain dengan yang sama. Gak kepingin jadi anggota DPR. Mau aja? Ada keinginan. Apa ya? Apa yang enggak? Mungkin kan? Enggak. Mungkin aja suatu saat Soalnya nanti kan Taufik, bisa aja. Enggak, Taufik kan pernah di eksekutif artinya. Ya. Setelah tahu bahwa permasalahannya, ya Taufik sudah ngerti di eksekutif, oh masalahnya begini-begini, oke. Apakah perlu aku harus menyelesaikan masalah ini? Karena Taufik kan ini seorang yang luar biasa di badminton yang akhirnya bener mau ikut memberikan kontribusi pikiran. Ini kan gak gampang, Fik. Tahu-tahu yang lain ada yang bisnis, bodoh gue mau bisnis aja abis itu. Oh gak, gue mau gini kan. Kan kamu nih beda nih. Kamu nih beda nih. Gua tuh lagi ngelatih Ya. biar bisa ikut alur. Dalam diri tuh masih iya enggak. Oh.
Tapi kalau kamu memang berjuang untuk profesi kamu. Tapi kalau sendiri di situ ada yang lain anggota bilang enggak. Ya itulah perjuangan, Fik. Tapi kan Iya. kamu nanti di partai. Paham gitu loh. Sekarang contoh skup kecil, misalkan kayak di PBSI lah dulu. Yes. Nama selalu ada gitu loh. Betul. Tapi nggak pernah gitu. Jadi dengar nama TH tuh udah yang orang udah yang aduh, ini main terabas aja gitu kan. Mulutnya nggak ada remnya. Gitu. Ya udah, lu cocoknya jadi DPR, Fik. Kenapa? Nggak mau 2024 nyoba DPR? Nggak ada yang mau. Partainya. Kayak ini bercanda mulu orang. Orang ini bukan acara lawak loh, ketawa mulu dia. Ada partai yang lamar pasti ada dong. Nggak ada. Gak mungkin. Bohong banget sih ini orang. Cek aja di mana. Gak mungkin, Fik. Kamu tuh idenya banyak. Karena itu kamu tuh pelaku jelas-jelas yang benar punya keinginan memperbaikin ekosistemnya gitu. Sekarang Mas Anang masih di partai kan? Udah enggak? Udah enggak kan? Udah keluar dari Udah. itu. Udah, aku Nah, freedom, mungkin teman bebas. banyak kan di tempat yang lain. Coba boleh tanya, ada yang ngelamar ke sini? Ya udah gue Nggak cariin deh. ada. Tapi kamu Cariin aja. enggak, tapi kamu niat enggak kepingin enggak? Keinginan ngelihat keadaan. Kamu kan masih umur 40 tahun hari ini. Ya 40. Ya aku 50. Umur sih nggak masalah kan. Mau umur berapa juga kalau memang dia bisa kan. Ya makanya kamu ini bisa, Fik. Menurut aku loh. Karena aku rakyat nih ngelihat Sama lah badminton. Enggak, Fik. Artinya kan. Sekarang gini aja lah lagi. Enak gak Mas waktu di dalam situ? Loh enak. Enak. Aku ini bener-bener suka di parlemen. Terus? Ya karena memang tuntutan profesi. Keluarga manggil, udah di rumah dulu deh sementara ini banyak urusan yang harus kamu selesaikan. Karena takut aku menduakan. Kan memang kalau di parlemen gak boleh diduakan. Sama kayak olahraga sama sekolah dong. Gak bisa diduakan. Gak bisa. Harus satu. Memang harus satu. Kamu di parlemen ya cuma urusnya parlemen. Makanya aku 5 tahun kemarin begitu. Gak ngarang lagu, gak nyanyi, gak apa 5 tahun. Enak mana? Loh, enak sebetulnya di situ tuh enak. Kalau memang kita kayak Taufik masuk ke parlemen. Ini kan Ada sudah dua. jelas. Ada 2 yang mau dikejar. musisi di parlemen. Musisi yang parlemen. Kan aku di parlemen coba. Aku memang memperjuangkan profesiku supaya nanti bagaimana. Jadi begitu. Kan kamu juga person yang tepat untuk memperjuangkan bahwa olahraga ini harus begini. Karena memang kamu melakukan hal itu. Jadi kamu ngerti. Ya harusnya ya. Maksudnya kayak kemarin kan di sana banyak senior di situ kan. Iya. Mas Utut. Iya. Ada Mbak Yayu kan. Iya. Sebenarnya mereka bisa ya. Untuk memperjuangkan itu. Nah masukan itu kan harusnya dari organisasi cabang olahraga ke kementerian. Berarti si personnya cabang olahraga yang benar aktif juga Iya. ke parlemen. Ya jadi dari kita kan nggak bisa langsung dari Betul. cabang olahraga Nggak ke bisa. parlemen kan. Nggak bisa. Nah kan ini induk olahraga, induknya siapa? KONI kah? Ke Kemenpora betul. kah? Iya, Nah betul. baru mereka kan yang Ke parlemen. Ya makanya sekarang kalau kamu di parlemen dengan pengetahuan kamu yang sedemikian jauh. Ini kan mungkin akan benar-benar kamu bisa memperbaiki di 2024 olahraga Indonesia. Oke deh gini aja cuman satu jawabannya. Oke, gua masuk parlemen. Terus? Presiden jajarannya bisa nggak atlet itu dapat masa depannya yang lebih bagus? Ya, nanti kan Taufik di Iya. situ berjuang. Ya oke, let's say cuman satu. Ya kan gak mungkin kalau kamu nanti memang menjelaskan kan. Tapi kan proses itu kan butuh lama kan? Enggak. Tar dulu. Aku cerita aku ya. Waktu aku memperjuangkan profesi ini. Itu hampir tidak ada pertentangan di dalam parlemen. Karena orang ngelihatnya di situ bahwa profesionalisme. Oh iya emang Anang kerjanya di musik. Makanya dia memperjuangkan profesinya. Aku beralasan dengan aku minta undang-undang. Aku begini. Akhirnya kan bikin rancangan undang-undang. Ada kan? Iya. Jadi kan? Ya jadi tapi kan akhirnya gagal gara-gara memang seniman belum siap menerima undang-undang tersebut. Tapi parlemen waktu itu setuju gak korum? Oke, makanya masuk prolegnas prioritas. Ya artinya Taufik bisa gak memperoleh? Ya pasti, teman-teman di sana pasti ngerti gak? Ngerti, kenapa? Ya Taufik yang ngomong, mengyaya untuk didengerin. Maksud ya, aku sih. harusnya sih, maksudnya harusnya ada yang memang pemikiran di situ juga. Memang nggak semua atlet yang bisa Ya, memang betul. duduk di situ juga. Betul. Cara ininya kamu tuh udah memang mampu untuk kamu masuk ke situ. Sangat mampu gitu. Ya udah barengan ya. Ya aku insya Allah juga kalau 2024
2024 kalau aku memang masih ngelihat industri musik masih begini lagi, ini kan sudah banyak perbaikan di industri musik. Kalau memang belum bisa berjalan dengan baik, mungkin aku bisa masuk lagi. Iya, menurut aku. Karena aku akan tetap mempertanyakan bahwa industri musik itu adalah industri harapannya aku bisa menopang perekonomian negara ke depan. Ya sama dengan olahraga yang kamu sebut tadi. Kamu tuh mumpuni untuk diskusi itu, memberikan pandangan ke pemerintah melalui jalur kamu sebagai partner pemerintah di ranah parlemen nanti. Memberikanlah proposal tersebut dengan baik. Which is bagus sih, makanya butuh orang di situ kan. Iya. Makanya kemarin sangat disayangkan kan Mbak Yayu nggak masuk lagi kan di situ. Iya. Keluarga setuju gak kira-kira? Kayaknya Kalau kamu ke parlemen? Dengan kejadian dulu kemarin. sih setuju, kalau sekarang kayaknya enggak kali ya. Balik lagi, kalau mereka nggak setuju balik lagi ke Emang kan ke sendiri kan. Iya, di Taufik. Kalau lihat keadaan hati gue tuh miris, maksudnya yang aduh gitu kan. Kalau dipikir sekarang nggak mau lah. Tapi hati paling ujung paling kecil tuh ada keinginan memang di situ gitu. Aku mendoakan, Fik. Gitu loh. Cuman ya bisa apa enggak gitu kan. Bisa, Fik, kalau kamu, Fik. Itu aja. Bisa. Aku sih mendoakan itu. Yang penting keluarganya setuju. Tapi memang semangat untuk ke sana dengan melihat prestasi-prestasi yang ada. Memang semangat kan. Selama kan masih semangat kamu memang ke sana pasti. Yang pasti ya mesti dari dirinya, kalau memang ada semangat situ, semangat. apa sih yang nggak bisa gitu kan. Pasti ada aja jalan gitu loh. Tapi kalau cuma nunggu nggak mungkin juga. Dari seorang Taufik yang sudah malang melintang di olahraga bulu tangkis dunia setelah 2024 dapat emas di Olimpiade. Setelah itu banyak lagi event yang kamu menorehkan lagi hal-hal bersejarah di perjalanan bulu tangkis sampai 2011. Kalau melihat yang menang hari ini, apa yang memang harus dipersiapkan supaya bisa panjang untuk lebih melihat bahwa bagaimana? Kalau ngelihat ya, karena kalau ngelihat dari dulu olahraga bulu tangkis itu ada pemerintah, tanpa pemerintah juga mereka jalan sendiri. Oke. Mereka udah punya program sendiri. Tapi kan kalau kita mau berpikirnya global dengan cabang olahraga yang lain, kita nih fasilitas juga nggak terlalu banyak juga. Oh, karena itu kemarin Taufik bikin TH apa? Ya itu mah sebagian kecil lah. Maksudnya kalau bulu tangkis kan banyak. Cuman kan fasilitas olahraga cabang olahraga yang lain. Makanya tadi kalau memikirkan global ya, gitu loh yang lain. Tapi kalau memang bulu tangkis saja. Kalau bulu tangkis aja itu, ya itulah. Maksudnya dari programnya apa yang dimau PBSI tolong disupport gitu loh. Kalau memang pemerintah mau ya. Dengan anggaran juga. Iya, politik anggaran maupun politik aturannya. Iya, ada budget lebihnya juga lah untuk bulu tangkis. Ini gue minta gitu kan. Dalam arti ini Olimpik ini selalu bulu tangkis gitu loh. Yang lain-lain juga sama kan? Kan ada All England, ada bulu tangkis tuh tiap bulan ada. Oh, jadi pertandingannya banyak. Tiap bulan. Di seluruh dunia. Itu Taufik pernah ngeliat itu? Ya semua ikut tahu. Ikut. Dan kalau menang paling gede hadiahnya dari yang mana, Fik? Sama sekarang beda zaman. Kalau Olimpik itu nggak ada hadiah. Ya, tapi kalau yang swasta bikin bukan yang kayak Olimpik itu begini final kan? kayak final kayak yang Super Series itu kan kayak misalkan sekarang ya, zamannya sekarang itu kalau untuk tunggal ya satu lah. Kalau di rupiah ya. Tapi kan yang besar itu kan dari untuk sekarang ini dari sponsor kan. Sponsor. Sorry, sampai berapa dibayar? Bisa dibilang kalau yang sekarang tuh bisa satu orang bisa 1 juta. 1 juta US dollar. Untuk iklan yang di Indonesia. Bukan iklan, untuk sponsor yang aparel dipakai. Yang dipakai untuk dia mengikuti event-event internasional tersebut. Iya, setahun ya. Setahun dia akan dibayar 1 juta dolar. 1 juta dolar lumayan, 14 miliar. Ya lumayan. Itu miliar. Baru dari sponsor satu. Kalau ada yang nempel. Habis itu dari prize money. Ya. Kalau dia ikut pertandingan itu. Penghasilan bisa dalam 1 tahun kalau memang dia benar-benar serius. Dia punya manajer hebat, dia apa sampai internasional. Penghasilannya bisa berapa? Bisa 20-25. Per tahun. Berarti bayarannya per bulan itu 200 jutaan. Iya. Tapi kan memang industri olahraga Indonesia itu paling besar kan memang sepak bola yang menyedot paling gede. Oh, kalau di Indonesia iya. Olahraga untuk masyarakat, untuk yang bisa dijual, orang bisa nonton dan dapat duit, jadi industri besar sepak bola. Yang bisa jalan cuma sepak bola. Kenapa bulu tangkis gak bisa? Menurut kamu apa? Kenapa? Gak tahu ya cara pengemasannya gimana ya.
Apa nggak ada yang serius? Kita masih di bawah sepak bola lah. Kalau populernya di Indonesia ya, untuk industri itunya ya. Karena kita kalau misalkan ngadain pertandingan di Jakarta aja orang jarang nonton kalau pertandingan nasional. Tapi kalau di daerah banyak. Tapi kalau internasional ya di Jakarta. Karena memang punya fasilitasnya di Jakarta doang. Di kota lain nggak ada gitu. Iya, mau fasilitas 17.700 pulau gimana ya? Cuma di Jakarta doang kan Jakarta doang pertandingan. yang mampu ya. Iya. Stadion di luar Jakarta nggak ada. Ya itulah postur Indonesia gara-gara masalahnya. Postur Indonesia. Nah makanya kan olahraga ini belum prioritas. Jadi belum prioritas. iya. Coba kalau di prioritas dia pasti kan ada itu kan jadi devisa juga kan. Jadi ada pariwisata connect dengan olahraga. Sekarang kan lapangan olahraga tuh nggak hanya cuma buat bulu tangkis, di situ bisa dipakai cabang olahraga yang lain juga. Betul. Bisa buat seni juga kan, musik apa semua. Bisa. Yang di Jember itu ada namanya Gelanggang Argopuro. Itu dibikin untuk bulu tangkis. Itu konser musik selalu di situ sampai sekarang. Nah makanya dalam pembangunan tuh harus dihitung, harus dikaitkan juga beberapa pihak. Jangan ini buat bulu tangkis, orang bulu tangkis aja. Tapi nanti ke depannya buat apa aja nih? Bisa dipakai misalnya buat lapangan ini. Jadi kan bikin konsepnya juga, desainnya juga buat apa, semua bisa. Kayak yang di Singapura stadion indoor. Ya. Bulu tangkis bisa, tenis bisa. Ya. Mungkin pernah nonton konser juga memang selalu di situ. Bisa. Ya memang di situ. Itu kan jadi semua masuk ada kan. Tapi kalau untuk bulu tangkis yang taraf internasional di Indonesia, di Jakarta pun sudah memadai kan? Ya memadai di Istora doang. Sebenarnya nggak ada? Nggak ada. Di mana? Oh gitu. Sekarang kan ada standarnya. Menurut kamu yang bagus baru cuman? Iya. Waduh. Indonesia yang selalu ditakutin bulu tangkisnya baru punya Istora doang. Iya. Mau di mana lagi? Apa swastanya nggak tertarik? Kenapa? Ntar swasta bikin sendiri, izinnya diribetin. Aduh, yang begini. Capek kan? Ya udah kamu masuk ke parlemen aja. Sekarang misalkan gini aja, contoh ya, Jawa Barat nih. Yes. Dulu dari zaman gubernurnya Pak Dhani Pak Dhani, terus siapalah Pak Aher kan dulu. Iya betul. Saya bilang Pak minta lapangan gitu loh. Bangun satu di Jawa Barat ini kan. Yang bagus, presentatif internasional. Nggak cuma buat bulu tangkis. Bisa dipakai voli, basket, apa yang lain. Konser musik juga bisa saya bilang. Pengajian pun bisa saya bilang di sini. Betul. Tapi ada gitu loh. Betul. Dalam arti jangan di luar kota Bandung. Harus di Bandung. Karena once ada pertandingan itu kan dilihat fasilitas sekelilingnya juga kan. Betul. Ada jadi rekreasi, ada ini. Jadi begitu ya. Masuk jadi industri. Nggak bisa sebenarnya. Bukan nggak bisa, mau apa enggak. Wan pemimpinnya bilang mau, bisa. Pasti bikin lah. Iya, ya. Dianggarin, daerah nggak ada anggaran, larilah ke pusat. Kalau memang digunainnya benar. Ya, setuju. Jadi memang political will pemerintahnya nggak ada. Itu dia. Jadi ada sekarang pertandingan di mana? Jakarta lagi. Coba kalau ke Cina beda-beda tiap negara. Di daerah kota di Cina gede-gede itu selalu ada muter. Ada, dan dia standar Olimpik. Karena sekarang ini targetnya Cina itu ngalahin Amerika olahraga Olimpik ya. Oke. Makanya pemerintahnya support abis. Gimana caranya ngalahin Amerika untuk juara umum. Oke. Padahal Indonesia tuh ngomong badminton ini udah ditakutin loh. Ya iya. Republik ini ditakutin udah ngomong bulu tangkis gitu. Ya spesial Indonesia lah yang menang, kalau nggak Indonesia Cina lah gitu-gitu aja udah dari dulu. Tapi kita ternyata pemerintahnya tidak serius, masih menurut pandangan seorang Taufik. Nggak tahu ini pandangan pribadi ya. Tapi kan kalau kamu misalkan, pemain memang iya, kamu kalau pelaku. Misalkan yang lain bilang, pemerintah bilang udah cukup kok. Oh ya monggo, mau diapain? Ini kan memang penglihatan apa yang dirasain selama ini ya, pertandingan ada di situ. Lapangannya cuma ada di situ. Apa yang didapat ya segitu aja. Memang seperti itu. Seorang Taufik Hidayat nih yang ngomong bro. Bukan seorang Rijal nih yang ngomong. Kalau ada Taufik yang ngomong nih ngeri nih. Tapi setuju sih kalau ngelihat itu memang politik anggarannya juga kecil ya di sana. Iya kecil kan, anggaran Kemenpora itu kan cuma berapa ya? Nggak nyampe 2 triliun. Terus kan? Kalau dari swastanya menurut kamu gimana? Apa involvement swastanya untuk pemerintah ngomong ayolah yang gede-gede duit ini taruh ke sini untuk olahraga. Wah, kemarin ada rokok apapun bikin. Itu terus gimana itu Fik sekarang?
Mereka kan duitnya banyak tuh. Tapi kan pasti ada. Gua Untungnya ngasih, dia apa? Ya untung gua apa dong? Iya. Sekarang kan rokok nggak boleh kan. Meskipun Ya, jadi ya masih yang pro kontra lah ya. kontra. Nah sampai sekarang juga mereka Jalan. Jalan. Cuman nggak luar biasa. sebenarnya untuk pertandingan kan selalu Bikin Maksudnya, setiap tahun. setiap tahun dia 2 kali kalau nggak salah. Tapi kalau untuk sekarang nggak tahu ya. Ya tahun lalu enggak lah karena kita ada pandemi kan. Oke. Ya, berhenti tahun ini. Kita nggak tahu nih. Jadi pertandingannya ada di Bali nih. Nanti bulan September itu ada 3 langsung. Di bulan September ini ada di tengah di masih pandemi ini ada. Tapi maksudnya secara jadwal ada. Tapi ini kan, berjalan apa nggak tahu. Ya nggak tahu. Karena kan kalau misalkan amit-amit COVID-nya naik lagi, mau nggak mau kan batal Pasti lagi. Batal lagi. Tapi idealnya pertandingan internasional untuk kita benar-benar bisa melahirkan petarung-petarung dunia dalam bulu tangkis. Kayak Indonesia nih karena sumber orang-orang hebat bulu tangkis. Idealnya tuh ada berapa sih dalam setahun? Oh 2 aja udah cukup. 2 aja udah cukup. Karena kan negara lain juga bikin kan. Oh jadi kita bisa ikut yang sono ya? Iya. Kita kan dari bulan Januari ada Korea, ada apa, Februari ada apa, Maret itu ada All England, ada jadi, Swiss. Dalam setahun Dalam setahun bulan, itu pertandingan itu ada 20 sampai 30. Pertandingan dunia. Iya. Maksudnya tergantung levelnya. Tergantung levelnya. Tergantung kita bikin program mau yang mana. Kita juga nggak mungkin ngikutin terus. Tahun kan cuma 12. Iya betul. Apakah dalam tinggal milih aja. Iya. Paling ya pertandingan tuh mentok sampai 14 15 lah 14 setahun. ikut. Dalam Kalau setahun. menang itu menang anggap aja lah Fik. Menang semua lah ya. Itu 1 kali juara di luar negeri itu hadiahnya berapa? 1M, 2M? Paling besar Minimalnya. ya kan kayak di Indonesia aja. Ya. Kemarin tuh sekitar 90.000 ya. 90.000 US itu berarti hampir 1M. Lebih lah. Ya 1, lebih 1,2 lah. 1,2 Iya. Nomor 1 emas ya. Iya. Artinya emasnya. Itu kalau dia ikut terus dalam setahun menang terus itu bisa dapat sampai puluhan miliar juga ya. Habis itu kan sponsor masuk. Masuk belum sponsor ya gede sih. Bagus berarti enggak artinya bahwa ya profesi bulu tangkis Indonesia ini menjanjikan sebetulnya kan. Menjanjikan. Nah, butuh perhatian lebih itu. Kalau yang udah jadi. Nah, dari sini ke sini kan orang yang nggak tahu prosesnya seperti apa. Itulah yang butuh dukungan, bibit-bibit inilah. Ya artinya bahwa negara harus mempersiapkan sarana prasarana tersebut. Yap. Yang menurut Taufik bahwa hari ini belum memadai. Kalau menurut saya mereka sudah melakukan tapi belum cukup. Kalau ngomong kalau ngomong 1 sampai 100 yang dilakukan pemerintah ini berapa sampai hari ini? Nilainya 50 kah, 40 kah? Masih di bawah rata-rata kah? Atau sudah mendekati harapan buat seorang Taufik untuk pembulu tangkis untuk cabur ini? Kalau untuk bulu tangkis ya udah 60, 70 usaha pemerintah. Bulu tangkis itu dibantu kalau misalkan mau multi event. Seperti mau SEA Games, seperti mau Asian Games baru. Kalau nggak ada itu nggak ada. Landai-landai. Paling ya nyumbang buat ini. Jadi masih dari presiden ke presiden sampai hari ini itu nggak ada perubahan signifikan. Boleh nggak aku bilang begitu? Signifikannya di bonus aja, bersyukur lah itu aja. Tapi fasilitas yang lain sih yang harian gitu nggak signifikan. Jadi yang memang untuk pembibitan mulai dari 0 sampai yang diharapkan itu ternyata dari presiden ke presiden itu tidak. Jadi mereka punya anggaran, mereka selalu mengelak. Ini kita udah ada yang namanya PPLM, PP apalah itulah, yang di Ragunan apa. Tapi tepat sasaran enggak gitu loh. Mereka cross check enggak? Apakah menurut Taufik berarti ngomong begini enggak tepat sasaran ide itu? Enggak. Enggak tepat? Enggak. Wow. Seorang Taufik soalnya yang ngomong. Enggak, maksudnya dulu kan pelaku sebagai atlet. Betul. Habis itu pelaku sebagai di dalam. Kamu di Satlak Prima. Jadi tahu. Mengerti. Makanya itulah hebatnya seorang Taufik. Makanya aku berharap kalau melihat penjelasan Taufik tadi. Karena kan pikirannya aku adalah kenapa aku mengundang seorang Taufik Hidayat
yang juga sangat sudah mengharumkan nama Indonesia di internasional. Bukan sekali. Panjang karir kamu. Dari 2004 sampai 2011 kamu mencatatkan prestasi luar biasa. Yang ingin aku tanyakan adalah bagaimana sebenarnya hidup kamu? Dengan profesi yang memang kamu seriusin, yang akhirnya umur 39-40 sekarang hari ini kamu sudah gak terlalu aktif lagi. Kan itu yang aku ingin tahu. Karena apa, kasihan kayak si yang menang hari ini 2 itu ya. Kan ini dielulukan. Yang tadi kayak kamu ngomong, dielulukan hari ini. Gila-gilaan nih, semua nyumbang. Semua akan mengasih happy dia. Tapi apakah nanti setelah setahun terus ya opo nasibnya? Iya kan kasihan. Jadi kalau memang tidak mendapat masukan dari seorang Taufik, kamu harus gini nih. Sekarang gini, apa yang kita dapat hari ini, nanti semasa dia jadi atlet, pintar-pintarlah mengatur. Pintar-pintarnya mengolah, akhirnya begitu ya. Yap. Ujung-ujungnya mereka yang usaha sendiri, akhirnya dia buka mungkin. Kalau memang dia nggak mau terlalu banyak mikir, buka lapangan, dia jadi pelatih. Itu aja kan. Ya. Taufik punya sekolahan nggak? Sekolahan badminton? Ada sekolahan. Ada. Iya. Sama tempat semuanya buat latihan. Iya, semua punya. Taufik Hidayat Arena kan. Ya betul. Ya. THA itu. Ada juga. Anggotanya berapa? Yang daftar ke situ banyak. Maksudnya gini, jeleknya nggak turun sendiri. Oh, I see. Dulu masih ada pelatih yang lama memang di situ. Sekarang kan udah nggak ada. Balik lagi sekarang kan lagi pandemi juga. Jadi memang oh iya, dalam sekarang kan nggak ngomong. Tapi dulu memang ada gitu loh banyak. Dan kita juga nggak mau terlalu banyak juga. Karena satu, kita swasta nih. Maksudnya juga ya memang untuk atlet itu memang ada yang bayar, ada yang memang untuk prestasi ya kita yang bayar dia. Pertandingan apa semua kita yang bayar lah. Nanti returnnya adalah dari ya kita mestinya nggak ada, yang menang buat dia. Kita yang nyari sponsor sendiri. Oh, gitu. Iya, ada sih di situ. Mungkin kalau lihat di sana ya, yang bangun lapangan, yang nyumbang ini. Ada pemerintah, tapi seperak pun nggak gitu. Gue ngomong aja jujur nih, gue bangun sendiri, izin pun dipersulit. Curhatan Taufik Hidayat. Loh, bukan maksudnya. Tapi gue tetap bersyukur pemerintah membantu, memperhatikan. Oke. Tapi kan nggak begitu dong. Bukan. Ngomong buat, karena dibilang tadi juara tuh cuma 1. Tapi yang lainnya tuh lebih banyak yang kesulitan lah. Kesulitan. Gue terserah, maksudnya udahlah, gue udah cukup. Gue udah bersyukur apa yang gue dapat semuanya. Dari pemerintah, dari sendiri, hidup sekarang masih gini. Tapi yang lain, gue tuh selalu mikirin yang lain. Yang lain. Artinya seorang Taufik aja yang sudah begini aja susahnya kayak gini. Gimana yang enggak gitu maksudnya? Itu aja sih. Oke. Gue sih bersyukur udah selesai main. Udah buat negara, ibaratnya buat negara. Ini udah buat negara ya, udah berjuang, gue udah cukup. Orang kan kadang bilang, kenapa sih gak ngelatih? Gak gampang jadi pelatih. Gue udah 25 tahun di bulu tangkis, mau di lapangan lagi. Ya Mas Anang juga mungkin ada dari kecil mungkin begitu. Kan ada jenuhnya juga, mau kesini dulu sedikit, gitu kan. Mau berhenti dulu nyanyi. Ya kemarin makanya ke parlemen kemarin. Ya sama. Kayak gitu. Enggak, endingnya nanti Taufik sebetulnya jadi pengusaha kah? Mau jadi apa kepinginnya? Iya. Memang di sektor masih tetap di olahraga atau? Olahraga masih. Satu, kita punya tempat sendiri. Kedua, kita juga punya klub. Maksudnya di Bandung yang dulu memang saya dari kecil di situ. Ada namanya SGS PLN lah. Di situ ada juga. Jadi memang di situ banyak, di situ ratusan atlet gitu loh. Di Bandung itu. Balik lagi kan maksudnya ke daerah lah. Karena memang meneruskan yang dulu kan. Jadi Taufik sampai hari tua akan tetap berkontribusi untuk. Oh, buat olahraga pastilah. Maksudnya ya itu makanya kalau dilihat dari segi bisnisnya, bangun lapangan itu di Jakarta loh. Rugi. Sewa berapa sih? Iya, betul. Dapat dari orang yang main berapa sih? Tapi maksudnya selama ini apa yang saya dapat dari nama, fasilitas, semua rezeki itu dari bulu tangkis. Jadi setelah pensiun selesai, inilah dedikasi ibu gua nih. Buat bulu tangkis ya balik lagi nih, ada lapangan, pakailah tuh fasilitas. Itu. Tapi kalau mikirin bisnis, nggak masuk akal. Kapan baliknya? Seorang Taufik Hidayat nih yang ngomong.
Loh iya dong. Wow, menarik ya. Ya kalau mau bisnis kan hitung-hitungan dulu dong. Ya, Kalau ya, nggak untung nggak mungkin ya. dijalanin. Jadi sekarang Taufik jadi apa nih? Udah jadi pembisnis apa terakhir yang dilakuin bisnisnya? Enggak, cuman kerja aja. Kerja di mana? Kerja sama orang lah. Memang politician. Ngeselin juga. Apa? Kontraktor kek, apa kek, bikin real estate kek, apa kek, di pariwisata apa bisnis apa? Kalau di pariwisata kan Pak Sandi Uno ya. Yes. Ya. Kamu deket kan sama dia? Kamu deket sama dia? Ada dong, ada yang kerjaan di situ ya? Ada. Bikin pariwisata olahraga. Ide-ide itu kan luar biasa kamu. Enggak sih, enggak ada di situ. Belum justru. Enggak punya kerjaan di pemerintah. Enggak ada. Jadi masih swasta semua sekarang. Enggak ribet ya? Kalau sendiri? Oh iya pasti. Kalau Oke. yang itu enggak ada. Tapi maksudnya masih ada sponsor juga yang lama. Masih jadi ngelakuin kegiatan. Jadi setelah nggak main itu, kita punya namanya ada Legend Vision lah. Oh, oke. Itu sponsornya masih yang lama lah. Oke. Jadi saya, Lindan, Lee Chong Wei, Peter Gate. Oke. Jadi setiap tahun tuh 4 sampai 5 negara itu kita keliling. Oh masih aktif Masih. di situ. Karena ini kepotong Covid ini jadi kita Jadi stop. belum ada keaktivitas ke situ. Tapi itu berjalan Itu terus. berjalan. Oh. Untuk maksudnya kayak kita reunian lah. Kita ke Betul. negara-negara kecil, Iya. negara yang memang bulu Iya, tangkisnya kurang, betul. kita memperkenalkan bulu Memperkenalkan bulu tangkis, kita tangkis. datang apa edukasi apalah semua. Oh, oke. Masih ada. Ya karena kamu emang udah. Ya namanya juga kalau sepak bola Ronaldo, kalau di bulu tangkis itu Taufik Hidayat. Cuman Ronaldo satu kali ke Instagramnya 22 miliar. Gak tahu kalau Taufik. 2.200? Taufik Hidayat. Guys, luar biasa ketemu Taufik. Banyak ilmu tadi luar biasa. Itu ilmu luar biasa semua buat teman-teman yang ingin serius di menjadi pembulu tangkis internasional. Karena Indonesia tempatnya. Seluruh dunia ngeliat ngomong bulu tangkis, Indonesia lah tempatnya. Inilah trennya ada di sini. Seorang bulu tangkis. Kalau ngomong belajar bulu tangkis yang hebat, ya di sini. Di luar negeri enggak. Ya, pelatihnya yang di luar juga orang-orang Indonesia. Nah, betul. Kayak kemarin ada orang Indonesia yang juga udah main dengan negara untuk negara lain kan? Siapa itu ya? Yang Azerbaijan ya? Ya, itu kan kerja. Ya, tapi kayak gitu tuh gimana menurut kamu? Ya itu pindah paspor kan. Kalau pemain, karena kan Indonesia nggak boleh 2 paspor. Emang sepak bola di luar boleh 2 paspor. Oh, berarti dia udah pindah warga negara. Mereka udah sama lah kayak Tony Gunawan. Oh iya. Dulu yang partnernya Chandra Wijaya. Dia kan udah US paspor. Tapi kalau pelatih tetap paspor Indonesia, tapi yang latih kalau di luar sudah banyak. Main mewakili negara dia harus ganti. Harus ganti, nggak boleh. Pernah ditawar nggak Topik begitu? Dulu kan pernah ke Singapura. Hampir ditawar, kenapa nggak mau? Bukan hampir ditawar, udah sudah di mau jadi warga negara. Iya, tinggal nunggu paspornya ganti. Terus kenapa nggak mau? Diminta balik lagi sini. Sama siapa? Itu yang punya TV-TV di sini. CT. Pak CT nonton ntar loh. Diminta beliau kamu balik. Nggak mau. Pas beliau jadi pengurus ketua PBSI. Ya. Beliau minta janganlah Fik, lu belain dulu pernah ke Indonesia. Singapura karena dulu pertama Yap. pelatih dulu kan. Ada masalah entahlah. Makanya nyari masalah ke sini nggak tembus-tembus kan. Akhirnya pelatih disikat. Aduh. Dia pindahlah ke Singapura tuh udah berapa lama? Setahun, 2 tahun. Di sini luntang-lantung. Udah akhirnya nyusul sana. Akhirnya pengurus baru. Dia bilang dia mau balik lagi. Oke, mau balik. Tapi pelatih harus ikut juga. Wow, Taufik Hidayat. Enggak, karena kan maksudnya kalau nggak ada prestasi, kalau memang pelatihnya bermasalah, ya bolehlah ditendang. Ini lagi prestasi lagi bagus, pelatih juga lagi bagus. Karena berdasarkan suka nggak suka, yang di atasnya banyak lah itu. Yang kayak begitu ya drama-drama itu. Iya banyak. Di mana-mana masih ada lah. Masih ya. Makanya maksudnya mesti tergantung dari kitanya. Kalau kitanya memang kuat, mau apa aja bisa. Jadi itu buat teman-teman yang benar-benar profesional di bulu tangkis, perjalanan seorang Taufik layak untuk didalemin dan sampai dia hari ini memikirkan bagaimana bulu tangkis dan seluruh sampai ke dalam olahraga pun dia memikirkan bagaimana kelangsungan seorang
profesi menjadi atlet. Ini yang luar biasa dari seorang Taufik. Fik, terima kasih kamu udah mau menge-share karena juga ada pertanyaan dan juga ada masukan waktu itu dari DM yang ke aku. Coba Mas ngomong dengan Mas Taufik akhirnya sampai juga di sini. Terima kasih masukan begitu banyak. Kalau ngomong nggak berhenti tambah dalam tambah ke sumur sana. Ntar yang repot harusnya bikin 2 sesi sama dia. Aku sebenarnya ada lagi kepingin bertanya tentang industri olahraga yang kayaknya anggota-anggota Indonesia itu. Padahal penduduk 200 juta lebih. Harusnya bisa. Ya itu kan. Media banyak, orang kan? banyak. Kan? Banyak banget. Ini kalau udah ngomong begini nih bahaya nih. Nggak tidur 2 hari bisa nih. Terima kasih Fik. Siap. Luar biasa Taufik Hidayat. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.